Semangat pagi, saya menyapa Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maria Marcelina Vio, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Pendidikan yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan arti yang kedua, pendidikan merupakan menuntun murid secara utuh agar mampu memuliakan dirinya sendiri dan orang lain, serta menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir maupun batin. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Baik, sebelum saya mempelajari modul 1.1, yang pertama, saya hanya ingin memenuhi jadwal atau roster yang ada. Yang kedua, saya menilai murid dari segi kognitifnya saja. Yang ketiga, deadline materi agar cepat selesai. Yang keempat, saya tidak memikirkan apakah siswa memahami atau tidak materi yang saya berikan. Yang kelima, apabila nilainya sudah memenuhi standar KKM, maka siswa tersebut dikatakan lulus atau tuntas. Yang keenam, murid tugasnya hanya menerima materi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh saya. Yang ketujuh, tugas atau PR yang diberikan, apakah mereka mengerti atau tidak, saya masa bodoh. Yang terpenting bahwa saya sudah memberikan tugas tersebut. Yang kedelapan, saya selalu memaksakan apa yang menjadi harapan atau kemauan saya tanpa melihat atau bertanya apa sebenarnya yang mereka inginkan. Kesembilan, apabila siswa tidak mengerjakan tugas yang saya berikan, maka saya akan memberikan punishment. Kesepuluh, sebagai guru wali kelas dalam membuat peraturan kelas tanpa kesepakatan bersama dengan siswa. Ke-11, saya merasa cepat emosi, marah, dan tersinggung, sehingga saya selalu keluar dari kelas dan mogok untuk mengajar. Ke-12, saat melaksanakan evaluasi pembelajaran setiap tengah semester dan akhir semester,
saya merasa gagal karena banyak siswa yang nilainya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Yang ke-13, pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Ya, pertanyaan yang berikut, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan apa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya pembelajaran itu harus memenuhi ke-6 aspek, yaitu yang pertama, aspek kognitif, aspek psikomotor, aspek afektif, aspek spiritual, aspek sosial, dan aspek budaya. Dan juga seorang guru, seharusnya proses pembelajaran saya lakukan secara menyeluruh. Siswa itu sebagai objek pembelajaran. Dan seharusnya siswa memiliki kebebasan untuk berekspresi, kreatif, inovatif, dan mandiri. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Yang kedua, guru harus menjadi pribadi yang sabar, tanggung jawab, dan siap untuk dievaluasi oleh siswanya. Yang ketiga, guru harus mengetahui segala kelebihan, kekurangan, serta talenta yang ada dalam diri siswa. Yang keempat, siswa harus bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas, yang pertama, membuat pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan semua murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang berikut adalah kemerdekaan atau memerdekakan siswa. Guru tugasnya harus menuntun, bukan menuntut. Guru harus menggali dan menjalin komunikasi, serta mencari tahu karakter dari siswa tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.